Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Vera. Ini si neneknya, di mana si Vera ini adalah seorang pasien dari pemilik rumah tersebut. Diketahui Vera sudah dikurung di sini selama 6 tahun. Meskipun begitu, Vera tetap enjoy menjalani hidupnya karena di sini dia sudah dirawat dengan baik oleh pemilik rumah tersebut. Dan inilah pemilik rumah ini. Dia bernama Robert. Ini orangnya. Di sini dia sedang meneliti sebuah darah hewan. Setelah itu, dia pun pergi ke ruangan pribadinya untuk melihat kondisi si Vera dari layar monitor. Karena rupanya dia sudah memasang CCTV di sekitaran kamarnya si Vera. Kemudian, dia pun pergi ke kamarnya si Vera untuk memberikan obat bius. Namun, saat dia sampai di kamarnya si Vera, terlihat kondisi si Vera ini sudah berlumuran darah. Dia pun dengan cepat membawa si Vera ke ruangan bedah. Di sini, Robert sangat kagum dengan kulit yang dimiliki oleh si Vera, di mana ternyata kulit tersebut adalah kulit buatan si Robert yang ia buat dengan mencampurkan DNA manusia dan binatang. Dan kulit tersebut ia beri nama Gal. Nama Gal sendiri Robert ambil dari almarhum istrinya yang sudah meninggal akibat kecelakaan. Diketahui juga kulit tersebut anti serangga, anti api, dan anti penyakit malaria. Dime si te quema. No. Nombre de Gal, la piel artificial en la que he estado, por ejemplo. Naturalmente. Saat berita tersebut dipublikasikan, presiden kota tersebut sempat menantang tentang percobaan menerapkan kulit buatan si Robert. Namun, Robert di sini berbohong bahwa dia tidak melakukannya kepada manusia, tetapi kepada hewan seperti tikus. Di malam hari, Robert pun menghampiri si Vera ke kamarnya. Di sini, Vera sempat bertanya untuk apa dia di sini dan kenapa dia harus terus di tempat ini. Robert pun tidak menjawabnya. Vera yang belum pernah merasakan burungnya si Robert, dia pun mencoba merayunya. Namun, Robert yang imannya kuat, dia pun buru-buru pergi dari sana. Setelah itu, Robert pun diberitahu oleh ibunya yang bernama Marilia bahwa terlalu berbahaya mengoperasikan wajah si Vera agar mirip dengan almarhum istrinya. Karena rupanya Robert sengaja menyamakan wajahnya si Vera dengan almarhum istrinya. Robert yang berambisi untuk menjadi top global dokter kulit terbaik di dunia, dia pun tidak mempedulikan hal itu. Robert pun menyuruh ibunya itu untuk memecat semua ART yang ada di rumah itu. Paginya, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumah ini. Dia adalah Zeka, putranya si Marilia. Tujuan Zeka ke sini untuk bersembunyi dari kejaran polisi karena dia adalah seorang kriminal. Awalnya ibunya menolak membukakan pintu. Namun karena kasihan, ibunya pun mengizinkan si Jeka untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Sesampainya di dalam, si Jeka pun dengan sopannya maksa ibunya untuk memberinya makan dan ingin memaksa si Robert untuk mengoperasi wajahnya agar tidak diketahui oleh polisi. Namun Marilia berkata bahwa si Robert tidak akan mau karena si Zeka pernah berbuat jahat kepada si Robert. Setelah makan, Zeka yang melihat si Vera di layar monitor tersebut, dia pun tiba-tiba sagne kepada si Vera karena dia mengira si Vera itu adalah si Gal, istrinya si Robert. Untuk itu, dia pun memaksa ibunya untuk memberitahu di mana kamar si Vera berada. También he oído voces. Setelah ketemu, inilah yang terjadi. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Tak lama kemudian, Robert pun sudah pulang dari luar. Melihat hal itu, Robert pun langsung menjamshot si Jeka dengan pistolnya, sampai si Jeka harus pulang ke Yang Maha Kuasa. First blood. Setelah kejadian itu, terungkaplah sebuah fakta di mana si Marilia ini memberitahu si Vera bahwa si Robert dan si Jeka adalah adik kakak. Yang dulunya, saat si Robert lahir, Robert pun diadopsi oleh pemilik rumah tersebut
yang tentu saja orang kaya. Sedangkan si Zeka dari kecil memang sudah jauh dari si Marilia. Waktu kecil Zeka sudah hidup di jalanan. Bahkan ketika ia usianya 7 tahun, Zeka sudah berjualan narkoboy. Kemudian Marilia juga memberitahu alasan si Zeka memperkosa si Vera. Karena si Zeka mengira bahwa si Vera adalah istrinya si Robert. Dulu, saat si Zeka dikejar polisi, ibunya itu menyembunyikan si Zeka di toilet. Dan ternyata si Zeka dibawa oleh si Gal istrinya si Robert. Dari situ, Zeka dan Gal pun pergi bersama. Namun, mobil yang mereka kendarai harus terbakar akibat kecelakaan. Dari kejadian itu, Zeka masih selamat. Namun Gal sempat tidak selamat. Beruntung, saat itu Robert menyelamatkan kematian Gal di waktu yang tepat. Robert tiap hari begadang karena tidak bisa tidur akibat kepikiran terus soal nasib istrinya. Kemudian setelah berbulan-bulan, kondisi dari si Gal pun mulai membaik. Dia yang mendengar suara dari anaknya yang bernama Norma itu, Gal pun mulai mendekati ke sumber suara tersebut. Dan di sini tak sengaja Gal melihat cerminan wajahnya di kaca jendela. Hal itu membuatnya frustasi dan memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melemparkan dirinya sendiri ke arah kaca tersebut. Saat Robert pulang dari pemakaman, Robert pun mengatakan kepada ibunya bahwa dia sudah menguburkan mayatnya si Zeka. Setelah itu, Robert pun mengajak si Vera untuk masuk ke kamarnya. Vera pun meminta kepada si Robert untuk melanjutkan hubungan tersebut esok hari. Kemudian, Sin pun memperlihatkan di suatu hari Robert mengajak putrinya yang bernama Norma untuk pergi ke pesta Casilda. Di sini, Norma seperti tertarik kepada seorang laki-laki yang bernama Vincent. Ini bebatoknya. Tak lama kemudian, Robert yang tidak melihat keberadaan dari putrinya, dia pun mulai mencarinya ke taman. Sesampainya di taman, Robert dikagetkan dengan suara desahan dari remaja-remaja yang sedang bercocok tanam di taman tersebut. Tak lama, Robert pun melihat seseorang yang ngelangkung melewatinya dengan sepeda motor. Kemudian, Robert pun menemukan jaket dan sandal milik putrinya. Setelah dicari-cari, akhirnya Robert menemukan si Norma yang sedang pingsan di bawah pohon. Saat sadar, Norma sangat ketakutan seperti merasakan trauma yang begitu mendalam. Norma! Norma! Norma, ya. Dan ternyata itu adalah ingatan masa lalu dari si Robert. Kemudian Sin pun memperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Vincent. Di sini dia menyuruh kakak wanitanya untuk memakai baju yang telah ia pilih di toko milik ibunya. Namun, wanita yang bernama Christina itu menyuruh si Vincent untuk memakainya sendiri baju tersebut. Kemudian ibunya si Vincent pun menyuruhnya untuk jangan ganggu si Christina. Vincent yang mendengar hal itu, dia pun menuruti perkataan ibunya dan berkata bahwa dia akan pergi ke pesta Casilda dengan teman-temannya. Sesampainya di pesta tersebut, Vincent nampak tertarik kepada seorang wanita yang tidak lain itu adalah si Norma alias putrinya si Robert. Vincent pun mengajak si Norma pergi ke taman. Di perjalanan, tiba-tiba saja si Norma merasa tidak nyaman dengan jaket dan sendalnya. Untuk itu, dia pun membuangnya. Dan hal itu membuat si Vincent sange dibuatnya. Di sisi lain, salah satu grup musik yang ada di pesta tersebut mengabulkan requestan dari salah satu penontonnya. Lagu tersebut adalah lagu yang disukai oleh si Norma. Saat sedang mantap-mantap, Norma yang mendengar lagu tersebut tiba-tiba saja merasa bersalah dan berteriak saat itu juga. Hal itu membuat si Vincent panik dan memukul si Norma sampai pingsan. Dan ternyata orang yang ngelangkung yang ada di dalam ingatan si Robert itu adalah si Vincent. Robert yang tak terima putrinya dilecehkan, dia pun berniat menculik si Vincent. Saat tersadar, Vincent sangat ketakutan
Keesokan harinya, ibunya si Vincent diberitahu oleh pihak polisi bahwa polisi menemukan motor anaknya, namun tidak dengan anaknya. Polisi menganggap bahwa si Vincent sudah mati tenggelam karena memang motor yang polisi temukan berada dekat dengan sungai. Ibunya pun berkata bahwa anaknya masih hidup, anaknya bisa saja diculik. Namun polisi tidak mau menindaklanjut kasus ini dan menyatakan bahwa si Vincent sudah meninggal. Si ibu yang kecewa dengan polisi tersebut, dia pun sangat sedih dan berkata dalam hati, "Alah, polisi ngen." Kemudian di suatu hari, Robert pun pergi ke sebuah tempat khusus untuk menemui putrinya. Di sini terlihat si Norma seperti tidak mengenali ayahnya dan terlihat seperti orang yang depresi dan trauma. Norma. Soy yo, Normita. Puedes salir. Dokter pun menjelaskan bahwa si Robert tidak perlu menemui anaknya lagi, karena katanya si Norma tidak mengenali si Robert dan menganggap si Robert sebagai si pemerkosa. Setelah itu, Robert pun pergi ke tempat dikurungnya si Vincent dan memandikannya serta memberikannya makan. Vincent yang sudah beberapa hari tidak makan dan minum, dia pun sangat lahap memakan makanan tersebut. Dan belum tahu tujuan si Robert membiarkannya di tempat itu untuk apa. Di esok harinya, ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Norma sudah meninggal dunia. Hal itu membuat hati si Robert sangat hancur. Setelah dari pemakaman, Robert pun lanjut mengkurut jenggot dan kumisnya si Vincent. Kemudian membiusnya. ¿Por qué lo dices? Setelah itu, Robert pun membaringkan si Vincent di ruangan operasi. Yang ternyata Robert berencana akan merubah kelamin si Vincent dari Titit menjadi Meki dengan bantuan teman-temannya. What the fuck, man? Titit anjing jadi Meki tai. Oke, lanjut. Tiene 27 años y sabe perfectamente lo que quiere. Dan operasi tersebut berjalan dengan lancar. Di sini, Robert menyuruh si Vincent untuk memasukkan batang tersebut dari yang terkecil sampai yang paling gede, dengan tujuan agar lubang baru si Vincent tidak rapat kembali. Di sini, Vincent bertanya kepada si Robert kenapa dia melakukan semuanya kepada dirinya. Dan ya, Robert pun dengan tegas menjelaskan bahwa ini semua ia lakukan untuk balas dendam terhadap perbuatan si Vincent yang telah memperkosa putrinya, yaitu si Norma. Lo recuerdo todo muy mal. Pues yo no tomé nada. Es una pena que no puedas ver. Beberapa hari berlalu, kini terlihat si Vincent yang sudah berubah 300 derajat Celcius, yang sekarang si Vincent mirip dengan wanita sungguhan. Robert pun memberikan pakaian untuk melindungi tubuhnya si Vincent. Vincent pun menyuruh si Robert untuk menarik resleting belakang baju tersebut. Ya, Vincent berusaha untuk kabur dari rumah ini. Vincent yang terpojok, dia pun mengancam akan menggorok lehernya sendiri kalau si Robert mendekatinya. Setelah kejadian itu, beruntung nyawa si Vincent masih bisa ditolong. Kemudian, beberapa minggu berlalu. Tiba saatnya Robert membuka penutup wajahnya si Vincent. Saat dibuka, terlihat kini si Vincent 100% sudah menjadi wanita. Dan Robert mengganti namanya dari yang tadinya Vincent kini berubah menjadi Vera. Dan ya, ternyata wanita atau pasien yang kita lihat di awal adalah si Vincent. Vincent atau Vera yang aral dengan kenyataan ini, dia pun ngerojet-rojet baju yang harusnya ia pakai. Vera yang gabut, dia pun mengisi waktunya dengan menulis di tembok kamar itu. Sesekali Vera nonton TV juga, meskipun channel TV tersebut cuma ada 3 saluran. Vera yang terus menulis di dinding, tak terasa hal itu ia lakukan sampai di kepalanya tumbuh rambut. Kemudian cerita pun kembali ke masa sekarang. Terlihat si Vera yang mengantarkan sarapan untuk si Robert. Di sini Robert bertanya,
apakah semalam mereka membuat janji? Vera pun menjawab iya, bahwa semalam mereka sudah berjanji akan bersama dan Vera bebas tidak dikurung lagi di kamarnya, serta Vera bebas melihat semua CCTV dengan syarat Vera harus terus bersama si Robert dan tidak boleh meninggalkannya. Kemudian ibunya si Robert memperingatkan si Robert untuk hati-hati terhadap si Vera karena mau bagaimanapun juga wanita bisa saja berubah sifatnya kapan saja. Robert yang mendengar hal itu dia pun tidak mempedulikannya karena dia sudah terlanjur nyaah atau sayang kepada si Vera. Kemudian Vera dan ibunya si Robert pun pergi keluar untuk jalan-jalan. Tak lama kemudian Robert didatangi oleh salah satu temannya yang bernama Fulgencio, di mana temannya tersebut ingin menyewa rumah klinik si Robert yang ada di sini. Robert pun mengatakan bahwa dia sudah tidak ingin bekerja sebagai dokter lagi karena dia mau fokus membangun keluarga bersama si Vera. Robert pun menyuruh temannya itu untuk segera pulang dari rumahnya. Setelah masuk ke dalam, ternyata temannya masih belum pulang. Tujuannya untuk menjelaskan yang intinya temannya ini menuduh si Robert sudah menculik si Vincent. Tak lama kemudian, Vera sudah pulang dari jalan-jalannya. Dia pun dengan tegas menjelaskan kepada orang tersebut bahwa si Robert tidak menculiknya. Dia sendirilah yang menginginkan operasi rubah kelamin tersebut. Dan dia juga berkata bahwa dia bukan Vincent, melainkan Vera. Setelah itu, mereka berdua pun melanjutkan bercocok tanamnya kembali. Namun, Vera mengatakan lagi bahwa dia masih merasa kesakitan. Robert yang tidak mau menunggu lama lagi, dia pun mengajak si Vera untuk lewat jalur belakang. Jalur belakang anjing. Tahu lah ya maksudnya apa. Oke lanjut. Vera pun menyetujuinya. Tapi sebelum itu, Vera berkata bahwa dia tadi sudah membeli pelumas yang sekarang berada di dalam tasnya. Vera pun izin untuk mengambilnya dulu. Ya, terlihat Vera diam-diam mengambil senjata milik si Robert. Di sini, Vera merasa sedih saat dia melihat foto dirinya saat masih jadi si Vincent. Saat Vera sudah kembali ke kamar, inilah yang terjadi. Por fin. Creí que te habías ido. Voy a matar. Shut down! Ya, Vera ternyata selama ini berbohong dengan janji bersamanya. Vera yang sepertinya sudah muak, dia pun membunuh si Robert dengan pistol yang ia bawa tadi. Ibunya si Robert yang mendengar tembakan tersebut, dia pun nyusul ke kamarnya, serta membawa senjata juga. He oído. Enemy double kill! Namun, sayang, Vera lebih pintar. Alhasil, si Robert dan ibunya pun harus tewas saat itu juga. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Setelah kejadian itu, Vera pun buru-buru pergi dari rumah itu. Kalian tahu kemana dia akan pergi? Ya, Vera ternyata pergi ke rumah orang tuanya alias pulang ke rumah dengan fisik yang kini sudah 100% menjadi wanita. Saat Vera melihat ibunya dan si Christina terlihat kesedihan di matanya. ¿Le pasa algo? Awalnya Christina dan ibunya si Vera ini tidak menyadari bahwa itu adalah si Vincent yang selama ini sudah dianggap meninggal selama 6 tahun. Namun, setelah Vera menjelaskan semuanya, Christina yang mendengar itu, dia pun nampak nyeri hati sekaligus terharu. Dan film pun tamat.